Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, baik ya semuanya. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Nah, karena sudah berdoa, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Baik. Ilham Fatul Huda, Fajar Arifki, Arifin, Yusifi Hai. Ya, hadir semua ya. Baik. Ibu akan memulai pembelajarannya. Oh iya, sebelum pembelajaran dimulai, kita melakukan tepuk semangat dahulu yuk, agar belajarnya jadi tambah semangat. Oke, ikutin Ibu ya. Aku anak pintar, tidak boleh nakal, patuh orang tua, patuh guru kita. Yeay. Nah, sekarang udah semangat kan? Jadi Ibu akan memulai pembelajarannya ya. Nah, karena sudah pada semangat, maka Ibu akan memulai pembelajaran hari ini. Pembelajarannya yaitu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, tumbuhan, ada juga rumah, mobil, sepeda, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda ciptaan manusia. Ada benda tak hidup, ada juga benda yang hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut dengan baik dan benar. Dan karena adanya benda-benda tersebut, hidup kita jadi lebih mudah. Ya, benda itu dibagi menjadi dua. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Ayo, ada yang tahu tidak apa itu benda hidup? Ya, benda hidup adalah benda yang dapat bergerak dan berpindah tempat dengan sendirinya. Ayo, coba ada yang bisa sebutkan tidak? Apa saja contoh benda hidup? Ya, benar. Benda hidup itu contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu adalah benda hidup. Karena benda hidup itu cirinya bisa bergerak dan dapat berpindah tempat dengan sendirinya, jadi manusia disebut benda hidup. Kenapa manusia bisa disebut benda hidup? Ya, benar, manusia disebut benda hidup karena manusia dapat bergerak, dapat berpindah tempat. Manusia dapat berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari. Dan yang kedua adalah benda tak hidup. Benda tak hidup itu benda yang tidak dapat bergerak dan tidak bisa berpindah tempat. Benda tak hidup dapat berpindah tempat karena menggunakan mesin. Mereka tidak bisa berpindah tempat dengan sendirinya. Coba apa saja contoh benda tak hidup? Ya, benar. Benda tak hidup itu contohnya meja, kursi, bantal, TV, dan yang lainnya. Ya, Ibu akan memberikan soal kepada kalian untuk mengelompokkan apa saja benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar kalian. Coba perhatikan gambar tersebut. Dalam gambar tersebut
ada pengelompokan benda hidup dan benda tak hidup. Di halaman sebelumnya, kalian akan menemukan gambar-gambar dengan benda hidup dan benda tak hidup. Kalian gunting gambar tersebut, lalu tempelkan apakah itu benda hidup atau benda tak hidup. Jika sudah selesai, maka ibu akan memberikan soal yang kedua. Dalam soal yang kedua, kalian akan membedakan apa itu benda hidup dan benda tak hidup pada lambang Pancasila. Contohnya adalah bintang. Jika lambang tersebut adalah benda hidup, maka berilah centang pada kolom benda hidup. Namun, jika bintang adalah benda tak hidup, maka berilah centang pada kolom benda tak hidup. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.